So, teman-teman, der Hafen artinya adalah pelabuhan ya. Pelabuhan, der Hafen artinya adalah pelabuhan. Terus ada die Kirche. Die Kirche. Die Kirche artinya adalah gereja. Die Kirche. Die Kirche artinya adalah gereja. Terus ada das Rathaus. Rathaus ini artinya teman-teman balai kota ya, balai kota. Jadi kalau kita apply visa apa segala macam, misalkan visa perpanjangan visa di Jerman, kita perginya ke Rathaus begitu ya. Jadi kayak Rathaus ini kayak semacam kantor desa lah istilahnya ya. Gitu. Jadi dia ini balai kota. Kalau kita balai kota ya, Rathaus, das Rathaus, balai kota. Begitu. Oke, so kita mulai dari yang pertama. Oke, so coba dibaca Muis. Ya, yang pertama untuk ini Muis coba dibaca. In 8 Stunden, bitte schön Muis. Okay, Muis ist noch nicht hier. Also coba Cia. Cia coba dibaca. In 8 Stunden, dalam 8 jam, bitte schön. In 8 Stunden nach Warhaus. Warhaus. Dibaca semua, nak. Dibaca semua. Sampai bawah, Masa? dibaca semua. Iya, coba. Oh, Coba. Bitte schön. Silakan, Cia. in 8 Stunden nach Warschau. 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 In 6 Stunden nach München. 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 München ya, München. In 5 Stunden nach Kopenhagen. 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 In 2 Stunden. In 2, ingat baik-baik. Bacanya I. 2 Stunden. 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren hier. Apa ya, lupa sih. Jeden Tag fahren hier 700. Oh ya. 700. 20. 20 Züge. Züge. Ya, noch einmal. Züge. Iya, dengar baik-baik aku baca ya. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren hier 720 Züge. So, teman-teman, yang artinya apa? Jadi ini tuh alur ini ya, transportasi dari si kereta ini. Jadi alur perjalanannya. Jadi dalam 8 jam di si kereta ini akan pergi ke kota Warsaw. Jadi ini merupakan kota di Jerman, teman-teman ya. Jadi kita bukan cuma belajar tentang bahasanya, tapi kita juga belajar tentang kota-kotanya di Jerman ya. Gitu. Jadi 8 jam pergi ke kota Warsaw menggunakan kereta. In 6 Stunden nach München. Jadi dalam 6 jam ke kota München. Dalam 5 jam ke kota Copenhagen. Dan dalam 2 jam ke kota Berlin. Jeden Tag fahren hier 220 Züge. Jadi setiap harinya, jeden Tag bacanya jeden Tag. J dibaca Y. Jeden Tag fahren hier. Itu ya. Jadi setiap hari di sini tuh terdapat 720 kereta yang lalu lalang gitu, yang berkendara begitu teman-teman ya. Oke, so kalian perhatikan di sini kosakatanya ada yang pertama Stunden. Silakan nih sambil dicatat ya. Stunden artinya adalah jam. Nah, artinya adalah ke. Ya, misalkan tadi in 8 Stunden, in artinya dalam ya.
dalam Stunden nach Warschau. Jadi dalam 8 jam ke kota Warschau gitu. Fahren artinya pergi. Gitu ya, fahren. Misalkan kalau kalian mau bilang aku pergi ke Berlin. Ya, jadinya gimana itu? Aku pergi ke Berlin, teman-teman. Ayo, ada yang bisa buat kalimatnya? Ich fahre nach Berlin. Iya, genau. Ich fahre nach Berlin gitu. Simple ya. Ich fahre nach Berlin gitu. Karena fahren artinya adalah pergi, teman-teman. Ich fahre nach Berlin begitu ya. Oke, misalkan atau ich fahre nach München, ich fahre nach Hamburg ya. Ich fahre nach Frankfurt ya, Frankfurt. Tahu kota Frankfurt? Ini pusatnya bandara Jerman ya, Frankfurt. Itu. Ich fahre nach Frankfurt. Begitu. Jeden Tag. Yang berikut ayat kosakata berikut. Jeden Tag artinya adalah setiap hari, every day. Jeden Tag. Gitu. Misalkan, setiap hari aku pergi ke Frankfurt. Ada yang bisa nggak buat kalimatnya? Setiap hari aku pergi ke Frankfurt. Masih ingat nggak rumusnya kemarin? Kata keterangan waktu. Jadi, ya dan tak setiap hari ini itu masuk ke dalam kategori kata keterangan waktu. Atau biasanya disebut Zeitangabe ya. Harus catat baik-baik. Zeitangabe itu artinya kata keterangan waktu. Nah, rumusnya teman-teman untuk membuat sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu, kita berlakukan rumus yang pertama. Zeitangabe plus Verben plus subjek plus subjeknya plus ya yang terakhir adalah objeknya, double titik. So, ada yang bisa nggak buat contoh kalimatnya? Misalkan tadi aku bilang, setiap hari aku pergi ke kota Hamburg. Setiap hari aku pergi ke kota Hamburg. Tinggal kalian lihat, oh, setiap hari itu apa dari bahasa Jermannya? Jeden Tag. Rumusnya udah ada, tinggal kalian buat. Coba kalian typing di chat Skype. Coba, bitteschön. Jangan lupa penggunaan ininya ya, huruf besar, huruf kecil. Ingat baik-baik nomennya, jangan lupa nomen atau kata benda harus selalu diawali dengan huruf kapital dan juga setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Gitu ya. Kalau sudah selesai menulis ya pasti harus tanda titiknya, jangan lupa gitu teman-teman ya. Itu silakan. Hmm. Ya, ya dan cak, gehe ich, oder fahre ich, bisa pakai gehen, bisa pakai fahren, oke bisa juga ya. Ya dan cak, gehe ich nach Hamburg, oke good. Iya ya dan cak, fahre ich nach Frankfurt, titik Winda. Aku lagi gabut aku lagi di tempat kerja. Oh oke. Ya dan cak, gehe ich nach Hamburg, oke. Ya dan cak, fahre ich nach Frankfurt. Oke, oke. Ya dan cak, fahre ich Nah, Bandung. Oke, jangan pakai Bandung. Kita pakai kota di Jerman biar terbiasa gitu. Oke. Baik, good kemasuk Pak. Udah bisa ya kalian. Udah bisa. Jadi teman-teman, intinya hafal rumus ya. Hafal rumus, hafal kosakata gitu ya. Oke. Kita udah mempelajari di awal jenis-jenis kata, jadi kalian harusnya tidak perlu bingung lagi. Apa itu verben? Apa itu subjek? Apa itu objek? Begitu. Kalau masih bingung, kalian bisa tonton lagi recording kemarin, teman-teman ya, di pertemuan pertama gitu. Oke, itu teman-teman. Oke, itu dia. Ya dan Tag artinya setiap hari. Terus ada der Zug. Ya, ini penting. Der Zug. Artinya adalah kereta ya. Nah, kalau kalian di Jerman bepergian ke kota-kota lain, ya pasti kalian bakalan sering menggunakan kereta ya. Itu der Zug, der Zug. Jadi ada dua jenis kereta di Jerman. Ada ICE. ICE itu biasanya tuh kayak kereta ekspres begitu ya, yang mahal gitu. Gitu, teman-teman. Der Zug artinya kereta. Jadi dia ini tuh
tunggal atau singular gitu. Kalau keretanya lebih dari satu, misalkan di sini ada 3 kereta, 1, 2, 3. Ini kita kalau bilang aku melihat kereta-kereta. Jadi kita nggak bisa bilang aku melihat kereta. Karena konteksnya kereta berarti cuma satu kereta. Tapi kalau keretanya lebih dari satu atau 2, 3 itu die Züge gitu. Die Züge artinya adalah kereta-kereta. Misalkan kalian lihat, aku melihat kereta-kereta atau aku melihat banyak kereta. Ich sehe viele Züge, ya. Ich sehe viele Züge, ya. Saya melihat banyak kereta. Banyak kereta, ya. Gitu. Ich sehe viele Züge. So, teman-teman, viele itu artinya adalah banyak. Viele. Viele banyak, ya. Gitu. Oke, baik. Oke, yang berikut adalah ya. Oke, sekarang yang ke berikut, Bitteschön yang mau membacanya. Siapa yang mau baca? Oke, Denita. Ahmad Denita, Bitteschön. Silahkan dibaca di Mana? ya yang ini di LP Harmony. Die Elbphilharmonie ist der in Hamburg. Lanjut sampai di bawah. Bauzeit. Bauzeit, ingat baik-baik, huruf Z itu kayak C pengucapannya ya. Jadi Bauzeit, jadi kayak huruf C dia pengucapannya. Nah, Bauzeit coba. Bauzeit 9 Jahre 2007 2007 ingat baik-baik 2000 itu 2000 7 itu 7 2007 bis 2007 bis 2000 26 Nein. Bukan 16 itu 16 ya, bukan un lagi, tidak ada un-unnya. 16 kecuali angka puluhan ya, kecuali kamu bilangnya 26 26. Ini itu 16 16. Ingat baik-baik, coba di refresh lagi angkanya ya gitu. Jadi 2007 bis 2016 ya. Baca lagi yang berikut yang di bawahnya. Kosten ayo 800 60. Okay. Iya, benar. 866, 866 ya. Millionen Euro im ersten Jahr 2017 ya. 4,5. Jadi koma itu tetap koma dibacanya. 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte gitu ya. Jadi ini dia teman-teman. Baik, di LP Harmony ini teman-teman itu merupakan nama tempatnya ya, nama tempat dari si Konzerthaus ini atau rumah konser ini teman-teman. Jadi dia merupakan salah satu bintang gitu di Hamburg. Star, star itu artinya bintang ya. Ini perhatikan baik-baik kosakatanya. Star artinya adalah bintang gitu. Jadi dia bilang ada Bauzeit 9 Jahre. Bauzeit itu artinya waktu pembangunan. Bauzeit. Ya, artinya adalah waktu pembangunan. Jadi waktu pembangunannya itu selama 9 Jahre atau 9 tahun. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Jadi ini merupakan sejarah dari si LP Harmony ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan concert house atau tempat konser gitu. Namanya LP Harmony begitu. Jadi dia ini sudah dibangun sejak 9 tahun gitu. Pembangunan itu memakan proses 9 tahun dari tahun 2007 sampai 2016 begitu. Terus ada Kosten. Kosten itu teman-teman artinya adalah harga. Kosten. Jadi harga untuk membangun si concert house ini adalah 866 juta euro. Ya, 860 juta euro itu sekian triliun begitu ya. 866 juta. Million itu artinya juta, teman-teman. Millionen juta. Gitu. So, im ersten Jahr,
Ersten artinya adalah pertama. Ersten. Jadi di tahun pertama ya, Jahr itu tahun di tahun 2017 itu ada sekitar 4,5 juta pengunjung ya, pengunjung dan juga ada terdapat 600 konser yang diadakan gitu. Itu Besucher artinya adalah pengunjung ya. Gitu Besucher pengunjung. Dan ada 600 konser atau 600 konser yang diadakan gitu teman-teman. Oke, paham? Oke, good. Dankeschön. Siapa tadi? Denita Dankeschön ya. Oke, good. Oke, so teman-teman, misalkan kalau kalian mau bilang tahun pertama, kalian bilangnya ersten Jahr. Kalau mau bilangnya tahun kedua, zweiten Jahr. Ya, kalau tahun ketiga, dritten Jahr. Ya, nanti kita lihat lagi. Ada banyak istilah-istilahnya. Intinya teman-teman, selain membaca angka biasa, itu tuh kita tidak membacanya itu dengan biasa ya. Misalkan kalau 1 tahun kita tidak bilang ein Jahr, nein, das ist falsch. Tapi ersten. Ingat baik-baik seperti yang aku bilang, selain membaca angka biasa, misalkan mengeja nomor telepon atau apa segala macam, itu ada cara membacanya lain lagi. Intinya tidak semua angka itu dibaca lurus-lurus seperti 1 ein. Mentang-mentang pertama kita bacanya eins. Enggak. Jadi enggak ya. Tanggal, tanggal dan lain-lain itu ada cara bacanya nanti. Nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Begitu. Oke. So teman-teman ini ada kosakata lagi nih ya. Here. Here artinya adalah di sini. Here. Di sini ya. Itu. Terus ada fliegen, terbang. Konteksnya itu, ini kata kerja teman-teman ya, fliegen. Jadi konteksnya itu kita pakai pesawat terbang. Misalkan kalau kalian bilang, aku terbang ke Jerman. Ayo, aku terbang ke Jerman. Ada yang bisa nggak buat kalimatnya? Aku terbang ke Jerman. Coba, Dira, aku terbang ke Jerman. Jadinya gimana tuh, Dira? Ich fliege nach Deutsch. Iya. Iya, nah Deutschland. Bukan Deutsch, nah. Oh iya, Kalau nach iya, Deutschland. iya genau. Ich fliege nach Deutschland. Itu masuk Pak. Nah, Deutschland ya. Gitu. Aku terbang ke Jerman. Ich fliege nach Deutschland. Gut. Super. Dankeschön, Dira. Gitu teman-teman ya. Jadi fliegen itu adalah kata kerja. Artinya terbang. Jadi aku terbang ke Jerman. Atau aku terbang ke Milan. Ich fliege nach Milan. Milan. Nah artinya adalah ke. Gitu ya. Tuh, baik teman-teman. Yang berikut. Jadi tolong dicatat ya tadi rumus ini tadi, biar kalian enak buat kalimatnya, bisa buat kalimat dalam bahasa Jerman dengan baik, begitu. Baik. Yang penting teman-teman, tabungan kosakata kalian banyak ya. Jadi kalian bisa sprechen einfach gitu. Jadi bisa mudah sprechen atau berbicaranya begitu. Oke. Baik. Oke, so yang berikut. Oke, yang berikut ada der Hafen. Der Hafen artinya adalah pelabuhan. Ya. So, teman-teman, kilometer itu tetap kilometer ya dibacanya dalam bahasa Jerman. Kilometer, kilogram, itu tetap sama bacanya. Misalkan 1 kilogram, 1 kilogram. 1 meter, 1 kilometer. Sama, tetap sama ya. Gitu. Coba dibaca, bitte schön, Mois. Bitte schön, hier. Coba dibaca yang ini, Mois. Yang angkanya atau semuanya? Semuanya dong, bitte schön. Baik. Teks ini. 12. 12, ntar dulu. Ayo, 12. Ingat ya, kan tinggal ingat angka saja. Kalau ribuan itu thousand belakangnya. 2000, 2000. 2 itu 2. 3 itu 3. 3000, 4000. Kalau 12 kemarin apa? Siapa nama? Cia. 12 kemarin apa, Cia? Ayo. Udah Adel. Iya, 12 ya. 12. Ayo, Mois. Jadinya gimana kalau 12.000? 12.000. Iya, itu dia. Coba. Schiffe pro Jahr, Jahr kan ini? Jahr atau ya? Iya, genau. Jahre, genau, natürlich. Bis mir sind es von Hamburg, Kircha, Zirka, bacanya Zirka, nak Zirka. Circa, okay. Circa 100, 100, bukan bahasa Inggris, nak. 100.
100 Kilometer. Die Schiffe fahren auf dem Fluss Elbe. Die Schiffe fahren in 100. Bukan 100 ya, 100. Ya. 100. 100. Heeh. 100. Iya. 100. Iya, nochmal. 100. Oke. Iya. 5 und 70 Länder. 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 Bukan lander ya, itu A umlaut, bacanya E, ingat baik-baik, A umlaut dibaca E, Länder, gitu ya. Länder. Oke, baik. Jadi 12.000 kapal, Schiffe itu teman-teman artinya adalah kapal ya, Schiffe artinya adalah kapal gitu. Kalau satu kapal, der Schiff. Ya, Schiff satu kapal doang. Tapi kalau kapalnya lebih dari satu, misalkan 3, 2, gitu ya, kita bilangnya die Schiffe, plural ya, ingat baik-baik. Die Schiffe, kapal-kapal. Jadi karena di sini ada 12.000 kapal, nggak mungkin kita bilang hanya der Schiff, ya kan? Itu plural dia. Makanya dia bilang 12.000 Schiffe pro Jahr. Pro Jahr itu teman-teman artinya adalah per tahun. Pro Jahr. Per tahun ya. Kalau kalian mau bilang per hari, pro Tag. Pro Tag artinya adalah per hari. Kalau kalian, jadi ada dua ya, bilang mau, kalau kita mau menyatakan per hari gitu, misalkan, kalau setiap hari itu kita bilangnya gini, täglich. Misalkan kalian bilang gini, setiap hari aku makan roti. Täglich, ya. So, setiap hari ini atau täglich ini itu merupakan Zeitangabe atau kata keterangan waktu, gitu ya. Oke, siapa yang bisa buat kalimatnya? Setiap hari aku makan roti. Atau coba ke Winda. Winda, setiap hari aku makan roti. Winda, coba. Jeden Tag esse ich Brot. Iya, genau. Coba pakai yang täglich. Nah, täglich itu sama dengan jeden Tag juga dia. Täglich esse ich Brot. Iya, genau ya. Gitu. Täglich esse ich Brot. Kapan dipakai täglich dan kapan Nah, dipakai jeden Tag? Iya, genau. Jadi dalam bahasa Jerman itu gini ya. Jadi kata-kata itu teman-teman, dia itu biasanya berbeda setiap levelnya ya. Misalkan kalau di level A1 itu kita kenalnya cuma dia dan tak. Tapi teman-teman, kalau di level A2, B1 itu kita kenal dengan täglich. Jadi semakin tinggi level kalian, semakin tinggi bahasanya ya. Jadi semakin berubah begitu kata-katanya. Makanya aku bilang kalian hafal kosakata ya, gitu. Jangan sampai kalian tahu yang kosakata acuannya, tapi A-nya nggak tahu gitu. Jadi artinya tetap sama gitu ya. Penggunaannya juga egal atau bebas gitu. Hanya ini ada yang disebut dengan bahasa level begitu ya. Levelnya semakin tinggi, pasti kita juga menemukan kata baru. Tapi kata tersebut ya artinya tetap sama dengan apa yang kita telah pelajari di level sebelumnya. Begitu. Ya, täglich ini biasanya teman-teman ketemunya di A2, B1 gitu. Tapi aku nggak apa-apa, aku kasih tahu memang biar kalian bisa terbiasa gitu. Kenapa? Kenapa Dira? Saya mau tanya, itu nanti kalau pas ujian berpengaruh nggak, kan katanya kalau jadi tak itu di A1, täglich itu Nah, di nggak masalah B1. dong. Nggak Nggak masalah ya? masalah dong. Nggak masalah dong. Malahan lebih bagus kalau kamu bisa menggunakan kata yang lebih tinggi. Warum nicht? Mereka nggak melihat itu. Jadi yang kalau ujian itu, mereka lihatnya apa? Gramatik sama kosakata kalian. Gramatik sama kosakata. Intinya kalian bisa memaparkan maksud dan tujuan kalian itu dengan tepat gitu. Dengan benar dan tepat. Mau kalian pakai kosakata C2 pun mereka nggak peduli. Yang penting kalian gramatiknya benar. Penggunaan verben, ya, formulasi kalimat sudah benar atau belum. Itu biasanya di ujian tertulis, schreiben. Gitu ya. Bisa ya. Jadi egal. Nggak apa-apa gitu. Oke? Bisa ya. Malahan lebih bagus begitu. Baik, itu dia. Oke, so kita lanjut ke sini. Jadi 12.000 kapal-kapal per tahun. Bis zum Meer sind es von Hamburg circa 100 Kilometer, 100 Kilometer. Jadi Meer,
Meer itu teman-teman artinya adalah laut ya. Das Meer, artikelnya das. Das Meer laut gitu ya. Itu. Jadi pergi apa namanya? Jadi si kapal-kapal ini dia berada di kota Hamburg, di lautan Hamburg itu sekitaran 100 km jauhnya ya, sekitar. Circa. Circa itu artinya adalah sekitar. Gitu. Jadi kalau kalian ingin menafsirkan sesuatu, kalian pakainya circa. Misalkan kalian bilang, sekitar jam 7 aku pergi ke sekolah. Circa 7 Uhr ya, gehe ich in die Schule. Jadi ini masuknya dalam kategori keterangan waktu teman-teman ya. Misalkan circa 7 Uhr gehe ich in die Schule. Sekitaran jam 7 pagi saya pergi ke sekolah. Begitu ya. Gitu. Jadi circa artinya adalah sekitar. Von artinya adalah dari. Von. Bis artinya adalah sampai. Misalkan tadi kalau melihat dari hari Senin sampai hari Sabtu. Von Montag bis Samstag. Von Montag bis Samstag. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bis. Bis artinya adalah sampai. Misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu saya bekerja. Arbeite ich. Dari hari Senin sampai hari Sabtu saya bekerja. Arbeite ich. Begitu ya. Oke. Ja, die Kak, Schiffe fahren mau auf tanya. dem. Iya, bitteschön. Gimana? Eh, bisa nggak ya kalau bis sama fonnya itu dibalik gitu. Jadi di textbook kursbook itu kan aku lihat ada yang font dulu baru bis. Itu kalau di sini bisa diaplikasiin nggak ya? Oke, coba contohnya gimana? Maksudnya ini dibalik. Misalkan kalau misalkan Font bis Samstag von, nochmal. noin. Oh, Yang mungkin maksud kamu gini, ich arbeite von Montag bis Samstag. Begitu maksudnya. Nine. Jadi bentar. Jadi Coba. coba scroll ke atas deh Kak. Oke. Jadi di yang Bizumir, Zin S font gitu-gitu itu kan ada font kan. Nah itu dibalik. Jadi font Zumir, Zin S bis Hamburg, Circa itu kayak gitu. Bisa nggak sih? Bisa saja, teman. Cuman kamu bikin lebih simpel saja ya. Jadi bahasanya dibikin lebih simpel seperti ini, begitu. Von Montag bis Samstag. Jadi ini tuh bahasa buku biasanya. Jadi kita itu lebih ke Umgangssprache-nya atau bahasa sehari-hari. Karena ini tuh bisa dibilang formalnya, versi formalnya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, kita tidak selamanya menggunakan bahasa formal seperti ini, gitu ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, kita pakainya enggak. Ya, padahal itu enggak formal, non formal sebenarnya kan. Tapi kita jarang menggunakan kata tidak, gitu. Oke, jadi lebih sering kita belajarnya itu harusnya Umgangssprache atau bahasa sehari-hari. Begitu. Oke? Lagi Kak, Sebenarnya egal. Ya, gimana? untuk yang sin itu merujuk ke Shiva-nya ya? Iya, genau ya. Lalu Schiffe. untuk Masih F-nya ingat itu kemarin? Gimana? Nah, masih ingat kemarin haben dan sein? Haben dan sein. Misalkan kalau aku bilang, mein Hobby is kochen dan meine Hobbys sind kochen und dann laufen. Masih ingat? Kalau barangnya itu tunggal, teman-teman, kita pakai kata kerja ist. Adalah ist. Ya, pakainya ist doang. Tapi karena di sini konteksnya itu dia Schiffe itu lebih dari satu, kita pakai kata kerjanya itu sind. Ya, sind. Begitu. Oke. Paham maksudnya? Bis zum Meer sind. Nah, S ini teman-teman, dia itu masih ingat R, Z, S. R dia laki-laki, C dia perempuan, S dia benda. So, Schiffe itu masuk ke kategori benda. Oke, dia bukan manusia, teman-teman. Manusia dan benda itu kan beda. Maksudnya ada yang makhluk hidup dan ada yang benda mati. Nah, si Schiffe ini masuknya kategori kata benda mati, bukan kata benda hidup. Kata benda hidup ya misalkan guru, der Lehrer, oder der Pilot, der Arzt. Itu masuknya kategori kata benda hidup. Maka kita berlakunya R dia laki-laki tergantung gendernya. Gitu.
Gender, misalkan kalau gurunya laki-laki ya kita pakai R. Kalau gurunya perempuan ya pakainya si. Nah, di sini konteksnya Schiffe atau der Schiff tadi itu adalah kapal, benda mati. Nah, di sini kita menggunakan pronomen S ya, personal pronomen atau kata ganti orang S. Itu. Ingat ya kemarin yang aku bagikan kemarin RCS, personal pronomen. R yang aku tulis gini, si S. Nah, S inilah gunanya si S ini teman-teman. Menggantikan si Schiffe ini, kata ganti. Jadi kita nggak perlu tulis lagi si Schiffe ini dalam teks ini, gitu. Kita menggunakan personal pronomennya, begitu. Oke, misalkan aku ambil contoh, ya. Misalkan aku ambil contoh, das ist Dira, das ist Dira. Kita mau bilang Dira berumur 17 tahun. Nah, di teks yang keberikut atau di kalimat keberikut, kita nggak perlu tulis lagi nama si Dira ini. Kita menggunakan personal pronomennya atau kata gantinya. Dira ini dia maksudnya ke personal pronomen apa tadi? Siapa yang bertanya tadi ini? Ayo. Dira ini masuknya ke personal pronomen apa? R, C, atau S? Si. Iya sih, karena Dira ini cewek atau perempuan. Begitu. Sama seperti Schiffe itu tadi. Kenapa kita menggunakan S? Karena konteks si Schiffe ini dia benda mati. Begitu. Kita nggak perlu nulis lagi si Schiffe dalam teks tersebut. Begitu ya. Paham maksudnya? Oke, Kak. Iya, paham ya. Iya. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Teman-teman yang lain. Saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Bitteschön. Kan Schiffe itu berarti kan kapal-kapal ya. Iya, kapal-kapal. Apakah itu tetap pakai S? Kan kapal jamak, apakah tetap boleh pakai S atau pakai mereka? Kan kalau di bahasa Inggris tuh kayak pakai they gitu. Oh iya, nggak perlu. Jadi ini beda dengan bahasa Inggris ya, gitu. Kalau konteksnya dia pure benda mati, pakainya S. Jadi nggak ada konteksnya untuk benda mati plural, nggak ada. Gitu ya, oke. Kecuali kata kerja tadi, sind dan is. Itu masih ingat nggak kemarin yang ini, mein Hobby is, meine Hobby sind. Itu dia. Ketika dia lebih dari satu, pakainya ist. Itu yang berlaku. Tapi kalau untuk yang ini nggak perlu personal pronomennya. Begitu. Oke, hanya untuk di kata baik, kerjanya doang, begitu. Oke, paham ya? Misalkan Oke. Lena und Dira essen Pizza. Ich esse Pizza. Kenapa Lena und Dira essen kata kerjanya, konjugasinya essen? Karena dia lebih dari satu, gitu. Oke, gitu ya. Jadi personal pronomen tidak mempengaruhi apa-apa, gitu. Konteksnya dia benda mati, ya udah pakainya S. Dia benda hidup laki-laki, R. Benda hidup perempuan, C. Begitu. Oke? Baik. Kak, Oke, lanjut. satu lagi dong. Iya, satu lagi, bitteschön. Ya, Boleh. nggak apa-apa. Ya. Bitteschön. Boleh nggak sih kayak gini? Maksudnya urutan penempatannya. Di Oke, Zoom ya. ya. Von Hamburg, din S, circa 100 km gitu. Bisa nggak? 100 km. Bisa dong, bisa. Bisa. Kamu di situ pakai, iya. Bin ich, kamu pakai kata kerja bin ya. Sein dalam subjek ich. Bin ich. Circa 100 km. Boleh. Gitu. Misalkan kamu lebih simpel lagi nih. Aku mengendarai sepeda ke Hamburg sekitar 100 km. Jadinya gini. Bikin lebih simpel ya. Ich fahre nach Hamburg circa 100 km. Gitu. Jadi ini lebih Umgangssprache-nya atau bahasa lisan. Jadi kita buat dia lebih sederhana. Menggunakan rumus tadi. Ada subjeknya, verben, objek. Begitu ya. Oke. Paham, Nur? Paham, Kak. Atau bis mehr bin ich circa 100 Kilometer fahren. Gitu. Bisa kayak gini. Oke. Iya, itu dia teman-teman. Baik. Mau dicatat dulu silakan. Ich fahre nach Hamburg circa 100 km artinya adalah aku pergi ke kota Hamburg sekitaran 100 km jauhnya. So, teman-teman, perhatikan di kalimat kedua, kenapa di sini aku meletakkan fahren ini di paling belakang. Oke. So, teman-teman,
Jadi kemarin kita udah mempelajari yang namanya sein dan haben. Ya kan? Masih ingat nggak konjugasinya? Sein dalam subjek ich, jadinya ich bin, du bist, sie, es, ist, ya. Kalau ihr seid. Hafal teman-teman ya, ihr seid, wir sind, sie, oder sie, mereka, sind. Kalau haben, jadinya gimana? Ich habe, du hast, sie, es hat, ihr habt, wir haben, sie haben. Gitu. Gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi kalau kita menggunakan sein dan haben dalam membentuk sebuah kalimat dan di dalam kalimat tersebut terdapat satu lagi nih kata kerja. Nah, kata kerja tersebut itu kita pindahkan ke pojok paling belakang dari kalimat tersebut. Saya ulangi lagi teman-teman, kalau kita menggunakan sein dan haben dalam memformulasi sebuah kalimat atau dalam membentuk sebuah kalimat utuh, ya, dan ternyata dalam kalimat tersebut terdapat satu kata kerja lagi nih. Nah, teman-teman, maka kata kerja tersebut itu kita pindahkan ke paling belakang. Perhatikan contoh ini. Bis zum Meer bin ich circa 100 Meter fahren. Oke, so Nur, kira-kira kata kerjanya apa aja nih yang ada dalam kalimat ini? Bin und fahren. Iya, bin und fahren. So, teman-teman, karena terdapat dua kata kerja ini, ya, jadi si fahren ini itu harus berada di paling belakang, gitu ya. Oke, fahren ini harus berada di paling belakang. Dia nggak boleh mepet sama si bin ini, gitu. Karena nantinya gramatikanya salah atau tata bahasanya salah. Menurut tata bahasa Jerman, ya kata kerja biasa atau kata kerja infinitif itu berada di paling belakang. Jadi ini masuk kategori namanya kata kerja infinitif atau kata kerja bentuk asli biasa gitu ya. Itu infinitif. Itu infinitif verben. Jadi si infinitif verben ini kita letakkan di paling belakang. Nah, maka rumusnya adalah aku bisa buat misalkan di sini rumusnya adalah subjek plus verben ya, verben di sini konteksnya verben sein und haben ya. Verben plus objek plus yang terakhir adalah infinitif verben. Kenapa aku sebut ya infinitif? Karena teman-teman masih ingat infinitif itu apa? Infinitif merupakan kata kerja bentuk asli, yang dimana kata kerjanya tidak mengalami konjugasi. Kalau kalian perhatikan di contoh ini, fahren-nya apakah mengalami konjugasi? Tidak, ya kan? Dia masih dalam bentuk asli, gitu ya. Yang dikonjugasikan adalah sein ini. Sein dalam subjek ich itu menjadi bin. Lihat baik-baik. Jadi makanya ich bin di sini ya, gitu. Jadi kata kerjanya kan bentuk aslinya kan sein, tapi karena ketemu subjeknya ich, makanya dia jadinya bin, begitu ya. Oke, yang dikonjugasikan tuh hanya satu. Jadi tidak boleh ada yang namanya pendobelan konjugasi, hanya satu. Maka demikian, kalau terdapat satu lagi kata kerja dalam kalimat tersebut, kata kerja yang satunya harus disingkirkan ke paling pojok, paling belakang, dan mau sepanjang apapun kalimatnya, kata kerja kedua tersebut harus berada di paling belakang. Begitu teman-teman ya. Kita buat lagi contoh lagi nih. Misalkan kita pakai sein lagi nih. Misalkan aku pergi atau aku terbang ke Spanyol ya, aku terbang ke Spanyol. Ich bin Spanyol Spanien ya. Spanyol itu bahasa Jermannya Spanien. Ich bin nach Spanien fliegen. Ich bin nach Spanien fliegen. Oke, so Priscilia. So Priscilia, coba perhatikan di sini Priscilia. Kira-kira kata kerjanya apa aja Priscilia?
Priscilia? Ya, Herr. Iya. Oke. So, Priscilia, kata kerjanya apa aja nih dalam kalimat ini? Ich bin nach Spanien fliegen. Saya terbang ke Spanyol. Coba. Kata kerjanya ada apa aja nih? Ada. Coba. Ada bin. Dan terus apa lagi? Satu lagi? Fliegen. Iya, fliegen. Nah, si fliegen ini itu kita harus taruh di paling belakang ya. Jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kalian harus hafal banyak rumus agar kalian bisa membentuk sebuah kalimat dengan tata bahasa yang baik dan benar. Begitu teman-teman ya. Bisa? Oke. So, coba kalian bikin satu contoh deh dari kalian. Silahkan di typing di kolom chat gitu. Coba. Contohnya, pakai haben, entah pakai haben atau sein. Kalau haben itu teman-teman artinya adalah memiliki. Begitu. Iya, coba ayo. Oke, ich habe eine Katze. Boleh. Kalau Priscilia mau tambahin kata kerja biasa. Kalau kalau Priscilia mau tambahin kata kerja lagi boleh ya. Tapi diletakkannya di paling belakang. Tapi so far udah bagus Priscilia. Tapi Priscilia perhatikan lagi penulisannya ya. Gaya penulisannya. Itu perhatikan kata bendanya. Ingat baik-baik kata benda teman-teman. Nomen harus diawali dengan kapital ya. Priscilia, K-nya itu dibuat kapital nak. Terus jangan lupa tanda titik di paling belakangnya. Itu. Bukan Katze ya. Oh ya, Katze. Katze sana. Dia nggak perlu ini. Nggak perlu A umlaut. Katze. Tambahkan titik, Priscilia. Jangan lupa. Ich habe eine Katze. Aku memiliki sebuah kucing. Seekor kucing gitu. Boleh. Ich bin mit Zug nach München gefahren. Oke, boleh. Muis udah pakai perfect. Kata kerja perfect. Ya, nanti baru kita pelajari kata kerja perfect ya. Bentuk lampau perfect. Gitu. Kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya past tense kan. Nah, bahasa Jerman juga ada nanti. Jadi teman-teman, haben itu bisa artinya memiliki dan bisa artinya telah. Tergantung konteksnya kalian mau bilangnya. Kapan kalian mau bilangnya telah, kapan kalian mau bilangnya memiliki. Tergantung dari kaliannya ya. Intinya haben itu memiliki dua arti. Telah dan memiliki. Begitu. Jadi kalau Ahmad tulisnya du bist eine Brot es. Ein. Ahmad, Brot itu artikelnya das. Nah, kalau kamu mau bikin ke bentuk unbestimmter, dia bukan eine tapi ein ya. Ein Brot. Dan juga kamu nggak bisa bilang du bist ya gitu. Bis itu nah artinya adalah gitu. Sein itu kan teman-teman, sein itu artinya adalah ya, adalah. Dia ini kata kerja bantu ya sebenarnya gitu. Dia ini lebih cocok untuk digunakan pada kata kerja yang mengalami perubahan-perubahan atau pergerakan-pergerakan drastis. Misalkan fliegen. Fliegen ini kan terbang, teman-teman. Kita terbang dari titik A ke titik B, memiliki pergerakan yang drastis ya. Nah, di sini kita membutuhkan kata bantu sein ini. Gehen, fahren itu sama. Jadi intinya sebuah kata kerja yang menyatakan pergerakan dari satu titik ke titik lain itu kita menggunakan Hilfsverb sein. Ich bin, du bist itu tadi. Tapi kalau kata kerja biasa seperti essen, memakan, ya di mana kita memakan ya di tempat tersebut. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan si sein ini. Kita menggunakan haben, teman-teman ya. Haben. Jadi teman-teman, disclaimer, semua kata kerja itu memiliki Hilfsverb-nya masing-masing. Ada kata kerja yang mengikuti Hilfsverb sein, ada kata kerja yang mengikuti Hilfsverb haben. Simpelnya begini, kata kerja yang mengalami perubahan drastis dari titik A ke titik B atau dari titik A ke titik D itu mengikuti Hilfsverb sein. Zum Beispiel atau contoh kata kerja fahren, kata kerja fliegen, gehen, reisen. Ya, reisen itu bepergian. Kita bepergian mungkin dari dalam negeri ke luar negeri, itu mengalami perpindahan.
Maka di sini kita menggunakan Hilfsverb sein. Gitu. Ich bin nach Spanien reisen. Ich bin nach Spanien fahren. Bisa. Tapi kalau konteksnya untuk essen, memakan, atau apalah selain yang berpindah-pindah teman-teman, itu mereka menggunakan haben. Makanya Ahmad kamu ganti dia menggunakan haben ya. Gitu. Misalkan du hast Pizza essen. Boleh kayak gitu. Ich bin sehr lang gehen pindah pakai gehen ya, gehen. Jadi infinitif dia nak, bukan konjugasi lagi. Jadi yang dikonjugasi itu cuman si sein itu tadi, jadinya ich bin itu. Jadi gehen pindah. Oke. Ich bin nach Deutschland fliegen, iya genau boleh. Wir sind Saft trinken nein. Wir haben Saft trinken dira. Itu dia tadi. Kalau trinken meminum, kita nggak mengalami perpindahan yang kayak lari-larian gitu untuk minum kan. Gitu. Jadi menetap gitu. Intinya kalau menetap kata kerjanya konteksnya bergerak tapi menetap gitu teman-teman. Minum, makan gitu ya. Sapu rumah, menyapu rumah, itu tuh kita masih pakai haben karena dia nggak mengalami perpindahan yang drastis gitu. Begitu teman-teman. Morgen muss ich nach Hamburg fahren, boleh Nur. Gitu. Wir haben Saft trinken, boleh. Itu. Wir haben Saft trinken, ya itu dia. Oke. So teman-teman itu dia ya. Oke, so sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya mungkin? Kak, berarti kalau pakai sen itu yang harus kayak berpindahan kayak yang ada jaraknya, kayak pergi Iya, betul. naik pesawat atau ini. Tapi Betul kalau sekali. misalkan hanya dalam rumah minum makan atau misalkan lagi duduk, itu pakai haben. Iya, genau, betul sekali. Itu dia. Iya. Oke. Dan Kak. Iya, bitteschön. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Starting up with following. Oke, keine Frage berarti saya anggap semuanya sudah mengerti ya. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya, gitu. Oke, baik. Itu dia teman-teman, ya. Iya. Oke, lanjut sekarang ke berikutnya. Terus yang berikut adalah die Kirche, yang artinya adalah gereja ya. Der Platz artinya adalah tempat. Für artinya adalah untuk. Hier tadi artinya adalah di sini. Der Turm artinya adalah menara. Hoch artinya adalah tinggi. Itu tinggi ya, hoch tinggi. Der Platz tempat. Für untuk. Hier di sini. Der Turm menara. Dimension artinya adalah orang atau manusia. Dimension gitu. Der Michael ist das Symbol von Hamburg. Jadi Michael atau gereja Michael. Jadi gereja ini teman-teman, dia merupakan gereja yang terkenal di kota Hamburg. Jadi nama gerejanya adalah Gereja Santo Michael, gitu ya. Jadi dia merupakan simbol dari kota Hamburg gitu. Here is Platz für 2500 Menschen. Jadi ini merupakan tempat untuk sekitaran 2.500 manusia atau 2.500 orang begitu ya. So teman-teman kosakata seperti ini tolong dicatat ya baru dihafal gitu. Der Turm ist 132 Meter hoch. Jadi menaranya itu sekitaran 132 meter tingginya ya, hoch tinggi. Da sieht man den Hafen. Jadi di sana orang bisa melihat pelabuhan ya, da sieht man den Hafen gitu ya. Da artinya adalah di sana. Begitu. Da artinya di sana. Sich ini teman-teman dari infinitif sehen yang artinya melihat. Sehen, melihat ya. Gitu. Da sieht man den Hafen. Gitu. Kenapa dia bisa sich? Karena teman-teman dia dikonjugasikan ke objek man. Man itu manusia. Dia itu masuknya itu ke kategori ini ya S benda. Karena ya dia itu manusia. Kita nggak tahu dia itu laki-laki atau perempuan. Manusia aja gitu. Jadi dia masuknya ke S benda ya gitu. Maka RCS kalau kita konjugasikan verben sein, dia jadinya RCS sich. Kalau subjeknya saya, ich sehe. Gitu ya. Jadi banyak-banyak
latihan teman-teman ya. Ich sehe, du siehst, gitu. Sie, es, sicht. Sie, es, sicht. Gitu. Oke. Itu teman-teman. Makanya da sich man den Hafen. Hafen itu artinya pelabuhan. Kenapa di sini den? Itu seperti yang aku pernah singgung kemarin, ada yang namanya kasus ya. Nanti baru kita pelajari tentang kasus. Gitu. Oke, baik. Itu dia. Oke, so lanjut. Yang berikut yang terakhir adalah balai kota atau Rathaus. Rathaus atau balai kota. Ist über 120 Jahre alt und 111 Meter breit. Der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. Jadi über itu teman-teman artinya adalah di atas. Di atas ya, über. Artinya adalah di atas. Itu. Jadi über artinya adalah di atas. Gitu. Jadi dia memiliki dua arti teman-teman si über ini. Artinya ada über ini bisa berarti tentang, bisa juga berarti di atas. Seperti yang aku bilang teman-teman, tergantung konteks gitu. Kalau kalian tujuannya mau bilangnya tentang, bisa pakai über. Kalau kalian mau bilangnya di atas, bisa juga pakai über. Tergantung konteks apa yang kalian ingin maksudkan gitu. Apa maksud kalian begitu ya. Gitu. Seperti yang tadi ada beberapa kata yang penulisannya itu sama, tapi artinya itu bisa berarti dalam dua begitu. Oke, tergantung konteks. Jadi kalian nggak perlu bingung gitu. Kenapa dia artinya bisa tentang, kenapa bisa artinya di atas. Oke, terus ada juga bright. Bright itu artinya adalah siap gitu. Bright, siap. Terus ada übersetzen. Übersetzen artinya adalah mengartikan atau menerjemahkan. Ya, übersetzen, menerjemahkan atau mengartikan. Misalkan kalau aku bilang begini, Dira, kannst du vielleicht diese Texte übersetzen? Bisakah kamu mengartikan teks ini? Misalkan, übersetzen Sie bitte auf Indonesisch. Tolong artikan teks ini dalam bahasa Indonesia. Übersetzen Sie bitte auf Indonesisch. Gitu. Mengartikan atau menerjemahkan gitu. Google Translate ya. Translate itu artinya übersetzen gitu. Auf. Jadi dalam bahasa Jermannya übersetzen. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya translate gitu. Baik ya. Itu dia. Jadi es ist über. Jadi über tadi di sini konteksnya adalah di atas ya. Jadi ini tuh sudah di atas 120 tahun. Ya, jadi udah tua gitu. Dan udah siap sekitaran 111 meter nih bangunannya si Rathaus atau balai kota ini. Der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. Jadi der Turm, menaranya itu berada di tengah-tengah. Mitte. Mitte itu artinya di tengah-tengah. Jadi menaranya itu berada di tengah-tengah dari si Rathaus ini ya. Ini dia. Ini turmnya tadi atau menaranya. Jadi dia tingginya itu sekitaran 112 meter gitu ya. Tingginya 120 meter, 112 meter. Oh, tingginya 112 meter. Ya, der Turm artinya adalah menara, di Mitte artinya adalah tengah, gitu teman-teman. Oke, paham sampai di sini? Ya, silakan sambil dicatat atau sambil di screenshot juga teman-teman. Ya, supaya kalian bisa ini ya, tulis kosakatanya di buku kosakata. Wajib ya, setiap kali pelajaran kalau ada kosakata baru, tolong dipelajari, begitu ya. Oke, ya, silakan. So, aku selalu buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Bitte schön. Silakan. Ya, bitte schön, Linda. Iya, bitte schön, Linda. Michel ini kan nama tempat ya, Her? Terus untuk tahu dia artikelnya itu der atau di dari mana, Her? Nah, untuk tahu dia artikelnya apa, kita lihat. Michel ini nama tempat dari tempat apa, Winda? Menara. Ayo. Apakah menara? Lihat baik-baik konteksnya. Apakah menara? Gereja. Genau, gereja. Di sini, iya, karena dia ya nama tempatnya itu adalah Michel, dan
tempatnya adalah gereja, ya kita ikut dari artikel si gereja ini apa gitu. Gitu ya. Jadi ini salah ya di buku, bukan there sebenarnya, tapi di harusnya ya. Jadi orang salah tulis. Jadi dia ini harusnya di Michelle gitu. Silahkan kalian ubah di situ, di Michelle gitu. Karena dia mengikuti nama tempatnya atau bangunannya. Bangunannya di sini karena konteksnya gereja, gereja itu artikelnya di, ya jadi harusnya di Michelle begitu. Oke. Oke, Dan Binda? Iya, bitteschön. Ada lagi yang mau bertanya? Bitteschön. Silakan. Ahmed, Mois vielleicht, oder Cia, bitteschön. Yang lain? Sri Dayanti, Adel, Dira, Nur, Priscilia, Sofia, bitteschön. Keine Frage. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan diangkat tangannya. Oke. Iya, nggak ada pertanyaan, berarti silakan. Yang nggak angkat tangan berarti aku anggap dia ada pertanyaan. Iya, oke, baik. Semuanya angkat tangannya, berarti nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Itu dia, teman-teman. Oke, so, sehr super. Jadi, teman-teman ini jangan lupa dihafal ya, penting ini, teman-teman. Rumus-rumus. Kalau bisa ya kalian bikin satu buku gitu untuk tulis rumus-rumus kalimat gitu ya, biar kalian nggak bingung pusing kocar-kacir nanti. Gitu ya. Bikin masing-masing lah buku kosakatanya, buku rumusnya gitu, buku latihan. Nah, kalian kan ada perinan itu kan, gramatik hubungan. Kalau bisa ya di lembar, kalau kalian ada kosong lembar belakangnya ya udah ditulis di situ, di bagian belakangnya gitu. Biar nanti nggak tercecer gitu teman maksudnya. Ya. Begitu. Oke, so super. Das ist das. Oke, so sekarang kita masuk yang berikut ya. Kita sekarang ini ya, hören, mendengar ya, kita mendengar sekarang hören der Weg zum Hotel. So teman-teman, der Weg itu artinya adalah jalan, jalan, der Weg. Tuh, jalan ya. Kemarin ada juga di Strasse juga artinya jalan. Kira-kira bedanya apa? Jadi der Weg ini teman-teman, dia itu jalan lebih ke lintasan gitu ya, gitu lintasan. Kalau di Straße dia itu lebih ke jalan raya gitu maksudnya, jalan rayanya gitu ya di Straße. Tapi kalau der Weg itu jalan ya udah kita mengemudi gitu ke jalur tersebut, ke jalan tersebut. Begitu konteksnya, ya. Jadi dia bilangnya der Weg zum Hotel, jalan menuju hotel, yang otomatis ya mobil tersebut dia jalan mengitari jalan-jalan yang akan dia tuju ke titik tersebut yaitu hotelnya, gitu ya. Oke, so sekarang kita akan mendengarkan audio. Jadi di dalam audio ini teman-teman ada sebuah percakapan antara seorang wanita dan seorang taksifarer atau sopir taksi. Jadi si wanita ini dia bertanya tentang jalan menuju ke hotel, ke sebuah hotel begitu ya. Kira-kira hotel apa yang dia tuju nanti kita dengar di dalam audio. Nah, di sini nanti teman-teman kita disuruh tanda ini. Kira-kira ya welche Orte. Welche kemarin artinya apa? Yang mana? Orte artinya tempat-tempat. Kira-kira tempat-tempat mana sih yang disebutkan oleh si taksifahrer tersebut? Nennt. Nennt itu dari kata nennen. Nennen ya, bukan nenen bacanya. Nennen. Menyebutkan. Kenapa nennt? Karena dikonjugasikan ke subjeknya der taksifahrer. Der taksifahrer itu kan dia benda hidup ya. Dia maksudnya konteksnya dia laki-laki. Maka ya konjugasinya ya nennen dalam subjek RCS jadinya RCS nennt. Gitu. Oke? Baik. Kita lanjut sekarang untuk dengarkan audionya. Oke, baik. Mari kita dengar sekarang teman-teman. Pasang telinga baik-baik ya. Dengar.
hören. Wir hören jetzt zusammen. Ja. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 €, bitte. Oke, kita akan dengar sekali lagi teman-teman. So, biar kalian gak bingung, jadi ada transkripnya di sini ya teman-teman ya. Oke, baik supaya kalian gak bingung pada saat mendengar. Dia bilang, Guten Tag, zum Hotel Michel, bitte. Oh, jadi selamat siang, aku ingin pergi ke Hotel Michel. Jadi dia hanya bilang, zum Hotel Michel, bitte. Jadi tujuan maksud dia itu ingin pergi ke hotel tersebut. Nah, ini nama hotelnya Hotel Michel gitu ya. Moin. So, teman-teman, moin itu artinya adalah halo. Jadi teman-teman, penyebut bagian DJ beda ya. Mereka ada yang bilangnya moin. Bahkan kalau di Jerman Utara itu mereka bilangnya moin. Di Jerman Barat mereka bilangnya Grüß Gott. Terus kalau di Jerman Selatan mereka bilangnya Grüezi. Gitu. Jadi tergantung. Jadi artinya tetap halo sih sebenarnya ya. Tetap halo. Hanya ya di setiap provinsinya atau di bagian negara-negara bagian di negara Jerman ini beda-beda penyebutan sebenarnya gitu. Tuh ya. Ya moin Oke. Kennen Sie Hamburg? Ya, kennen tadi artinya apa? So teman-teman, kennen artinya adalah mengenal ya. Kennen artinya adalah mengenal. Mengenal ya. Jadi dibilang, Anda udah mengenal Hamburg belum gitu. Kennen Sie Hamburg? Jadi dia bilang, nein, tidak. Nah, das ist der Bahnhof. Ini adalah sebuah stasiun. Itu adalah stasiun ya. Das ist der Bahnhof. Itu adalah stasiun. Ah ya. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Rechts. Rechts itu teman-teman artinya adalah kanan ya. Jadi ada kanan, ada kiri. Kalau kiri itu links. Dicatat ya. Links itu kiri, kalau rechts itu artinya adalah kanan. Kalau lurus apa? Lurus itu geradeaus. Geradeaus. Itu adalah lurus. Di sini kanan itu terdapat Kunsthalle. Kunsthalle itu teman-teman dia itu kayak ini ya. Apa namanya? Perumahan seni begitu ya, Kunsthalle itu. Perumahan seni. Begitu kayak kalau kalian pergi ke Jerman tuh ada banyak sekali yang namanya Kunsthalle. Jadi ada pameran-pameran seni begitu. Kayak lukisan gitu ya. Gitu. Das ist ein Museum. Ini adalah sebuah museum. Itu adalah sebuah museum. Jadi dia tunjukin nih semua tempat-tempat yang dia lewati nih untuk pergi ke Hotel Michel ini gitu. Interessant. Interessant artinya apa? Interessant artinya adalah menarik. Menarik gitu. Und wie heißt der See? Dan gimana nama dari si See-nya, dari danaunya gitu ya. See gitu. Der See itu artinya adalah laut atau danau ya, der See. Danau gitu ya. Der See artinya adalah danau gitu. Oke. See, das ist kein See. See ini bukan danau. Das ist ein Fluss.
Ya, Fluss. So, teman-teman, kalau der See artinya adalah danau, Fluss itu artinya adalah sungai. Fluss. Sungai, ya. Der Fluss artinya adalah sungai, ya. Tuh. Baik, yang berikut ada lagi der Fluss heißt Alster. Jadi sungai tersebut bernama Sungai Alster. Ach so, und was ist das? Jadi ach so itu teman-teman jadi kayak bahasa mereka ya. Kalau mereka bilang oh, jadi mereka nggak bilang oh, tapi bilangnya ach so gitu. Ach so, und was ist das? Apa itu? Ist das eine Kirche? Apakah itu adalah sebuah gereja? Nein, das ist das Rathaus. Nah, bukan. Itu adalah balai kota. Ah ja, hier ist eine Kirche. Ini adalah sebuah gereja. Das ist die Michaeler Kirche. Wir sagen die Michael. So, teman-teman, siapa tadi yang nanya ya? Nur. Tut milatnya Nur. Jadi artikelnya itu tetap der. Kenapa aku baru ingat? Jadi si Michelle ini itu, dia itu nama ini ya, Santo. Tahu Santo nggak teman-teman? Nama pelindung gereja ya. Jadi Michelle itu teman-teman, dia ini laki-laki ya. Santo itu konteksnya untuk laki-laki. Kalau Santa untuk konteksnya perempuan. Jadi yang kalau agamanya Katolik mereka tahu ya. Makanya mereka menyebutnya itu der Michael karena konteksnya Michael ini laki-laki. Kita pakainya artikelnya maskulin gitu ya. Jadi kita nggak walaupun konteksnya ini dia untuk nama si gereja itu, tapi karena dia ini Michael, konteksnya tuh cowok dia, Santo cowok, pelindungnya, Santo pelindung dari gereja itu cowok gitu. Jadi mereka menyebutnya itu dia Michelle gitu ya. Siapa tadi? Nur yang nanya tadi. Sorry Nur ya gitu. Oke. Ah, sehr schön. Oh, sangat cantik ya. Schön artinya adalah cantik. So, teman-teman jangan sampai terkecoh. Ada schon. Schon itu artinya adalah sudah. Terus ada schön. Schön artinya adalah cantik. Cantik ya. Ya, cantik. So, kalau dia konteksnya jelek, ada yang tahu nggak jelek dalam bahasa Jermannya apa? Jerman. Bahasa Jermannya jelek. Hässlich. Nein, Ya, hässlich. Hässlich ya. Hässlich. Misalnya gini. Hässlich. Jelek ya. Hässlich, jelek. Hässlich artinya adalah jelek. Cantik itu schön. Kalau ganteng ada yang tahu nggak? Ganteng. Ganteng itu hübsch. Wait. Ganteng ya. Konteks buat cowok ganteng. Hübsch. Kalau cewek biasanya mereka schön gitu. Cowok hübsch gitu. Kalau jelek hässlich. Begitu. Iya, itu dia. Oke, bisa dilihat ya. Biar aku hapus dulu ini. Oke. Itu. Oke. Apa tadi ya? Oke. Iya, mari kita dengar lagi sekali lagi audionya. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus.
Ja. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. So, teman-teman, Das macht dann 13,70 € bitte. ya, sagen itu artinya mengatakan. Ya. Dia bilang, wir sagen der Michel. Kami mengatakannya der Michel gitu. Jadi sagen ini teman-teman dia kata kerja ya, sagen. Kalau dia ke subjek ich sage, du sagst. Ich sage, du sagst. Gitu ya. Sage, du sagst und so weiter. Gitu. Oke, itu dia teman-teman. Ya. So, kira-kira tempat-tempat apa aja tadi yang dia sebutin? Coba kita ke kira-kira tempat apa aja tadi? Von Nummer 1 bis Nummer 6 dari nomor 1 sampai nomor 6 yang dia sebutin untuk menuju ke Hotel Michel. Coba. Ahmad. Ahmad is not this here. Oke, Sophia. Sophia. Bitteschön. Ja, Okay, noch nicht Winda vielleicht. Oke, iya bitteschön Sophia. Kira-kira tempat apa aja Sophia? Von nomor 1 bis nomor 6. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Bitteschön. Iya. Bahnhof, ya. Terus apa lagi? Apakah Hafen termasuk teman-teman? Ayo, Hafen termasuk nggak tadi? Kalau dilihat dari sini. Ayo, ada yang tahu? Oke, Winda. Winda. Iya. Apakah Hafen termasuk, Winda? Nein, Herr. Iya, nein ya. Fluss masuk nggak fluss? Sungai. Ja. Iya, masuk ya. Oke, so yang berikut aku minta Cia. Jangan, Adel. Adel. Ya, Adel. Nomor 4, Adel. Concert House. Masuk nggak Concert House? Adel. Halo. Oke, noch nicht auch. Priscilia. Ja, Herr. Iya, bitteschön, Priscilia. Nummer 4, Priscilia. Concert House. Ist das richtig oder falsch? Benar atau salah? Prisil? Apakah Nein, tadi Herr. ada Concert House? Nein, ya, genau. Nummer 5, Prisil. Nummer 5, Rathaus. Apakah Rathaus termasuk, Prisil? Iya, Herr. Iya, masuk ya. Oke, good. Dan nomor 6, Prisil, Kirche. Apakah masuk gereja? Iya, Herr. Iya, masuk ya. Oke, baik. Itu dia ya. Oke, so dankeschön. Itu dia. Simple kan, teman-teman? Nggak usah bingung-bingung. Apa maksudnya? Nggak usah takut ya, gitu. Jadi, kalau aku suruh untuk baca, baca gitu ya. Gitu. Nggak disalahin kok nanti. Gitu. Pasti dibenerin kalau salah ya. Begitu. Oke, so sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Keine Frage. Ya, masih awal-awal pasti, iya, keine Frage ya. Oke, alles klar, alles gut. Oke, so, Freunde, also das war für heute vielleicht, ya. Jadi, sekian untuk hari ini. Also, wir treffen bald wieder morgen. Kita akan bertemu lagi besok. Also, gute Nacht oder guten Abend, ya. Ciao. Dankeschön. Ciao, Herr. Ciao, Danke. Herr. Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Nah.